Baik, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran sorof dengan membaca kitab Lamh Torfi fi Fanis Torfi karya Syekh Ahmad Syamlan hafizahullahu taala. Kita sudah masuk di pembahasan Al-Fath wal Imalah dan kita sudah ambil kemarin sebab-sebab dibaca imalah. Sekarang lanjut di pembahasan Mawani'ul Imalah, penghalang dari imalah. Ketika antum dapat ini, maka tidak boleh antum imalah. Apa itu? Kata beliau itnan. Penghalang imalah ada dua. Al-awwal ar-ra. Kan yang diimalah kan memang ra. Pertama ra. Kemarin ada syarat imalahnya. Sekarang syarat tidak boleh diimalah. Al-awwal ar-ra bisurut. Ra dengan syarat. Antakuna godu maksurah. Ra-nya tidak berkasroh. Kan kemarin kan syarat dia diimalah kapan? Di kasroh. Wa antakuna muttasila bil alif ba'daha. Syaratnya kemarin tidak boleh bersambung dengan alif. Sekarang dia bersambung dengan alif setelahnya. Nahu rasyid. Apakah kasroh? Tidak boleh antum baca apa? Rashid. Wajib dibaca apa? Rasyid. Au qablaha atau alif malah sebelumnya tapi dia tidak di kasroh. Nah, hadal jidaru. Iya kan? Dhamma ro'nya. Kemarin kan kasroh. Ini dhamma ro'nya. Tidak boleh antum baca hadal jidar. Wajib jidaru biasa. Asal cara yang ketiga. Allah yujawirul alif ro ukhra maksuro. Alif tidak bertetangga dengan ro yang lain yang dikasroh. Fa'in jawarotha. Kalau dia bertetangga dengannya. Lam tamtani. Jadi syaratnya ini tidak boleh ada dua ro. Kalau ada dua ro. Tapi salah satu ro-nya adalah di kasro. Maka tetap diidgham. Tetap imal. Ya. Nah. Inna kitabal abarori. Kan ada ro. Sebelum ro ada alif. Paham kan? Ada alif. Terus sebelum alif ada ro lagi. Ro ini. Ro yang sebelumnya itu boleh diimalah. Boleh diimalah. Kenapa? Setelahnya padahal ada alif. Alasannya karena setelahnya ada ro yang di kasro. Boleh dibaca imalah. Wa biha qara Abu Amr wal Kisai wa qallalaha Warsh. Dengannya dibaca oleh Abu Amr dan Al-Kisai dan dianggap sedikit oleh Warsh. Ini tempat. Ini tempat pertama yang tidak boleh diimalah. Asal yang kedua, huruful isti'la. Di antara yang tidak boleh diimalah adalah huruf-huruf yang bersuara tinggi. Huruf-huruf yang suaranya tebal. Ya, wahya majmu'ah fi qaulika. Dia adalah terkumpul dalam ucapan antum. Khosdoktun qad. Itu kho, sod, dot, go, toin, to, kof, dan do. Ini tidak boleh antum imalah. Karena gimana caranya imalah? Kho, apa jadinya? Kan susah. Tidak boleh. Ini penghalang imalah. Huruf-huruf apa? Isti'la. Dalam masalah tajwid. Sawa'un kana mutaqaddimah atau mutaakhirah. Sama saja apakah dia di depan atau di akhir. Wa yustaratu fil mutaqaddim minha. Cuman khusus yang di depan dipersyaratkan alla yakuna maksura. Tidak boleh di kasro. Karena kalau dia di kasro kan jadi tipis. Iya kan? Tidak boleh di kasro. Kalau di depan. Fakoro jenahu tilab. Gilab. Kalau ini boleh. Kenapa? Karena dia berharokat apa? Kasro. Yang syarat kedua ayakuna muttasilan bil alif. Ya. Syarat kedua harus apa? Dia apa? Bersambung dengan alif. Au munfasila anha bihar. Atau terpisah dengannya dengan satu huruf. Ya. Nah contoh. Soleh. Domin. Ya. Minas sobah. Kalau ini boleh di imalah kalau terpenuhi syaratnya. Ini dipersyaratkan kalau dia berada di mana ini? Berada di depan. Harus bersama dengan alif atau terpisah tapi dengan satu huruf. Itu syarat tidak bolehnya. Asal yang ketiga. Allah yakuna sakinan ba'da kas. Tidak boleh dia sukun setelah kasro. Artinya kalau dia sukun terus setelah kasro. Kalau dia sukun setelah kasro. Maka dia baca juga apa? Dibaca imalah. Fakoro janah. Maka keluar contoh misbah. Boleh antum imalah ini. Paham kan? Kenapa? Sotnya ada. Kan dia sukun sebelumnya.
Sebelumnya apa? Kasro. Kan tadi kan tidak boleh sukun sebelumnya kasro. Sama di islah. Boleh di imalah. Ya, Arabi syarat keempat, Allah yakuna hunaka ro mujawaro maksuro. Tidak boleh di sana ada huruf ro yang bertetangga dengan kasro. Fakoro janah wa ala abasodihim. Ada ro bertetangga dengan kasro. Nah, kalau ini tetap boleh di imalah sotnya. Padahal asalnya kan tadi sot tidak boleh di imalah. Kata beliau amalah al-Kisai wa Hamzah. Diimalah oleh al-Kisai dan al-Hamzah. Hamzah dari qiraah sab'ah. Wa qallalah Warsh, tapi dianggap sedikit oleh siapa? Warsh. Wa ishtaratu fil mutaakhir, itu tadi yang mutaqaddim. Berada di depan. Wa ishtaratu fil mutaakhir, dan dipersyaratkan pada huruf-huruf isti'la tadi kalau dia berada di akhir al-ittisal. Syaratnya tidak boleh diimalah kalau dia apa? Bersambung dalam satu kalimat. Ya, awil infisal biharf au harfain, atau terpisah tapi dengan satu huruf atau dua huruf. Nah, sakhir, nafiq, mawasiq. Tidak boleh imalah. Tidak boleh apa? Imalah. Kenapa? Kan di sini bersambung. Paham kan? Bersambung terus atau terpisah dengan berapa? Satu huruf atau dua huruf. Ya, satu huruf atau dua huruf. Lihat itu kopnya berpisah dengan alif, dua huruf tengahnya sukun. Pada kata mawatiq, qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik terkait dengan huruf isti'la, wa harful isti'la yakuffu mudhara min kasrin aw ya wa kada takuffa ra in kana ma yakuffu ba'du muttasil aw ba'da harfin aw biharfain fusil kada idza qudima ma lam yankasir aw yuskan itral kasri kal mitawa'imir wa kuffa musta'lin wara yang kappu bikasri roro kagoriman lajfu. Iya. Kata beliau huruf istilah yakuf. Apa artinya yakuf? Tahan. Dia ditahan dari imalah. Mudhara min kasr au ya. Kalau dia nampak dari kasro, mudhara dia lepas dari kasro atau dari ya. Demikian pula ditahan ro. Ya inkana ma yakufa ba'da muttasil. Walaupun katanya tidak ditahan kalau dia terletak setelah yang bersambung. Au ba'da harfin au biharfain fusil. Atau setelah satu huruf atau dua huruf yang dipisahkan. Ini huruf ro. Kada in kuddima malam yang kasir. Demikian pula kalau ada di depannya apa yang tidak kasro. Au yaskun atau sukun itu kasr. Atau sukun setelah kasro. Kal mitwa. Seperti kata al mitwa. Ini diimalah atau tidak ini? Diimalah. Karena dia disukun sebelumnya apa? Kasro. Tempat tadi. Kan tadi syaratnya malam yang kasir. Selama dia tidak kasro. Atau sukun setelah kasro. Seperti kal mitwa imir. Kalau ini diimalah. Mite. Wa kuffa musta'lin waro yang kufu ditahan, maksudnya tidak diimalah yang punya suara isti'la tadi, yaitu huruf-huruf yang terkumpul dari sebelumnya. Waro yang kuf, demikian pula ro tertahan bikasri ro, ya, dengan adanya kasro pada ro, kagoriman. Ini goriman, ro-nya diimalah atau tidak? Tadi ketentuannya ini gabung ya antara ro sama huruf istilah. Ro di sini tidak diimalah, kenapa? Karena dia berkasro sebelum ada alif. Kemudian gorim. Gorimnya diimalah atau tidak? Go-nya kan huruf istilah. Tidak, karena dia setelah alif, kemudian setelah alif ada ro yang kasro. Tadi dijelaskan. Lajfu, jangan dilewati. Jangan dilewati. Iya. Apa yang telah ditentukan itu. Ini selesai antara ro sama huruf isti'la. Antara ro sama huruf isti'la. Kemudian setelah itu sebagai penutup kita baca tambih syartul imalah allati yakufuhal manik
syarat imala yang ditahan oleh penghalang, alla yakuna sababuha kasrotun muqaddarah. Yaitu tidak boleh sebabnya kasro yang disembunyikan. Walal alif munqaliba an ya. Tidak boleh pula alif yang diubah dari ya. Nah, khofa, toba. Asluha, khofifa, toyiba. Al-awwal biwawin maksuroh. Yang pertama dengan waw yang dikasroh, khofifa. Watani asluhu ya. Yang kedua asalnya ya, toyiba. Ya, fasababul imala aqwa minal mani. Di sini kata beliau sebab imala lebih kuat daripada penghalangnya. Jadi asalnya ini kan tidak boleh diimala karena huruf apa? Istilah. Cuman kalau asalannya ya atau di kasro ainnya itu sebab imala lebih kuat. Jadi walaupun ini tidak boleh kho, to, cuma sebab imala lebih kuat daripada penghalang. Artinya beliau ingin katakan sama antum kalau terkumpul ada sebab dan ada sebab imala dan ada penghalang. Mana yang menang? Paham pertanyaannya? Kan kho, to huruf apa tadi? Istilah, huruf istilah boleh diimala? Tidak boleh kan begitu. Tapi di sini ada sebab imala, yaitu berwazan fa'ila atau aslinya ya. Itu kan sebab imala. Maka sebab imala lebih kuat daripada penghalang. Li wujudihi fil alif nafsiha. Karena ada pada alif itu sendiri. Jadi khofa, toba boleh antum imala. Walaupun dia huruf istilah. Karena sebab imala lebih diutamakan daripada penghalang. Faedah, setelah itu beliau katakan faedah. Sababul imala la yu'assir illa idza kana ma'al mumal fi kalimah. Lianna adamul imala huwal asl. Masya Allah. Sebab imala tidak memberikan pengaruh kecuali pada yang bersama imala itu dalam satu kalimat. Dalam satu kata. Karena tidak adanya imala itu asalnya. Perhatikan ini pernyataan. Asal daripada kata itu tidak boleh tidak diimala. Karena kan lihat saja pernyataan awal dari penulis kemarin yang kita baca di pembahasan mana kemarin? Nih, hukmuha. Di halaman 138. Hukmuha, hukum imalah. Apa kemarin? Belum bilang al-jawaz. Hukumnya adalah boleh. Artinya kalau antum terpenuhi semua syarat imalah, anda harus antum imalah. Dipahami ini? Iya. Tidak memberikan pengaruh. Karena asalnya tidak diimalah. Fayusaru ilaihi bi'adna syai'in fala yumal. Maka dikembalikan kepadanya walaupun sedikit saja. Iya. Yang akan menghalanginya. Sedikit saja. Fala yumal tidak diimalah. Li Zaidin mal. Syarifkan bisa dibaca apa? Li Zaidin. Li Zaidin. Mel, kan bisa dibaca begitu. Liwujudil alif fi kalimah. Tapi kenapa tidak diimalah? Karena adanya alif dalam satu kalimat, wa kasri fi kalimah. Dan kasro pada kalimat sebelumnya. Ini kan beda kata. Ini kan beda kata. Jadi penghalang di sini yang mencacatinya karena beda kata. Beda kalimat. Tadi itu yang antum imalah itu kalau satu kata diimalah. Tapi kalau ada sedikit saja penghalangnya, langsung antum tidak imalahkan. Karena beda kalimat antara kasro kemudian setelahnya. Diantarai oleh satu huruf. Wal kasro di kalimat dan kasro dalam kalimat yang lain. Bikhilafil mani. Jadi sebab imalah walaupun ada tidak harus antum amalkan. Berbeda kalau penghalang. Fayamna'u walau kana munfasila. Maka dia menghalangi dari imalah walaupun dia terpisah. Fala yumal maka tidak diimalahkan kitabu qasim. Kitabu qasim. Kenapa tidak diimalah ini? Kitabu qasim. Yang mana kita mau imalah? Qaf. Qaf kan penghalang dari apa? Imalah. Qaf. Padahal sebelumnya kan ada apa? Setelah qaf ada kasroh. Ada alif, setelah alif ada
kasro. Terus sebelumnya ada kitabu. Kitabu. Kenapa ini? Kan kitabu diimalah kan kayak taknya. Betul nggak? Kitabu diimalah nggak tanya? Diimalah karena sebelum tak ada kasro, kemudian setelah tak ada alif. Cuman dihalangi oleh qaf setelahnya huruf isti'la. Tapi kan huruf istilahnya di beda kata. Kenapa hubungan? Enggak. Penghalang itu walaupun beda kata berpengaruh. Langsung batal. Beda kalau sebab imalah walaupun dalam beda kata enggak berpengaruh. Dia harus satu kata. Dipahami ini artinya kalau ada penghalang walaupun jauh itu memberikan dampak pada imalah. Beda kalau sebab. Sebab imalah kalau beda kata enggak diterima. Kalau dalam satu kata diterima, dan antum kalau ndak imalah ndak ada masalah. Kan asalnya apa? Tidak diimalah. Ya, ini semuanya sebenarnya tidak diimalah, cuman bedanya kalau ada penghalang wajib batal. Paham ini? Kalau tidak ada penghalang boleh imalah, boleh tidak. Itu jadi kesimpulannya. Itu yang beliau inginkan. Kalau ada sebab yang tidak membolehkan imalah, wajib batal. Paham kan? Tapi kalau ada sebab yang imalah, apakah wajib kita imalah? Tidak wajib imalah. Itu yang beliau katakan. Qala Ibnu Malik, fala tumil li sababin lam yattasil wal kufu qad yujibuhu ma yanfasil. Jangan antum imalahkan kalau sebabnya tidak bersambung. Jangan antum imalahkan kalau sebabnya tidak bersambung. Tahan wal kuf dan menahan dari imalah qad yujibuhu ma yanfasil. Kadang diwajibkan apa yang bersambung. Saya ulangi, jangan antum imalahkan kalau sebabnya tidak bersambung. Dan tahan dari imalah, menahan dari imalah, kadang wajib. Menahan dari imalah, kadang wajib. Ma yang fasih, pada apa yang terpisah. Artinya kalau pertama, kalau ada sebab imalah, antum imalah, tapi tidak wajib. Tapi kalau ada sebab yang mengharuskan tidak boleh imalah, wajib tidak imalah. Walaupun terpisah. Nah ini kata Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Selesai. Sisa dua, idgham dan waqf.